Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 121 sampai 122. Allah menceritakan tentang figur Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat 121, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ada 4 keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. 4 keistimewaan ini bagi orang yang lurus akidahnya, yang benar tauhid dan keimanannya kepada Allah, pasti menjadi dambaan setiap muslim. Ijtabahu, dipilih menjadi kekasih Allah yang terpilih. Bapak Ibu, terpilih di hadapan manusia saja begitu menyenangkan, apalagi menjadi kekasih terpilih di hadapan Allah. Ini yang dipanjatkan dalam doa orang beriman. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang yang mencintaimu ya Allah. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cinta kepada amalan yang mengantarkan kami kepada cintamu ya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam telah dipilih. Bahkan dalam surat yang lain Allah sebutkan, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim. Sesungguhnya Allah telah memilih, istifa, Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim. Ketika Allah bicara Ibrahim alaihissalam, dibawa anggota keluarganya. Jadi kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam tergambar, terpilih, tidak hanya pribadi beliau, apakah sebagai ayah, apakah sebagai suami, tetapi juga keluarganya. Sehingga Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapak sekalian Nabi. Dari keturunannya lahir Nabi Ismail alaihissalam, dan dari ranji keturunan Nabi Ismail lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara adik dari Nabi Ismail yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ishaq lahirlah Nabi Yaqub alaihissalam, dan dari keturunan Nabi Yaqub lahirlah Nabi Yusuf alaihissalam, sampai keturunan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dan dari garis keturunan Nabi Yusuf lahirlah Nabi Ilyasa alaihi wassalatu wassalam. Allahu Akbar. Sebuah potret keluarga terpilih di hadapan Allah. Kita tentu juga ingin menjadi pilihan-pilihan Allah. Kita dipilih untuk mudah datang ke masjid, sholat berjamaah. Semoga kita juga dipilih oleh Allah untuk mencintai tilawah Al-Quran. Allah juga pilih kita menjadi pejuang-pejuang yang peduli kepada risalahnya. Semoga Allah juga memilih kita menjadi tamu Allah. Yang kedua, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Allah pilih, wahadahu ila siratim mustaqim. Allah tuntun langkah Nabi Ibrahim setiap saat di atas jalan yang lurus.
Ini yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nabi Ibrahim alaihissalam dipilih oleh Allah, diberikan garansi setiap sikap, ucapan, perbuatan, tindakan Nabi Ibrahim alaihissalam berada di atas jalan yang lurus. Ini yang kita minta kepada Allah, agar ucapan kita jauh dari murka Allah, agar penglihatan kita digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, agar pendengaran kita manfaatkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, agar hati dan fikiran kita jangan terlintas untuk hasad, dengki dan bermaksiat kepada Allah. Sehingga inilah yang menjadi dambaan setiap muslim, agar Allah menuntun ke jalan yang lurus. Kalau kita solat 5 waktu minimal 17 kali, kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Begitu pentingnya hidayah. Hidayah siratal mustaqim tidaklah menjadi garansi walaupun dari seorang ayah Nabi. Adakah anak Nabi yang tidak beriman? Putra Nabi Nuh alaihissalam. Hidayah juga tidak menjadi jaminan walaupun mereka menjadi pembela Nabi. Abu Talib mati-matian membela Nabi, paman beliau, sehingga akan wafat. Dari sisi kanannya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ammu qul la ilaha illallah tadkhulul jannah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, engkau akan masuk surga. Tapi Abu Jahal dari arah telinga kiri juga membujuk, merayu, wahai Abu Talib, tidakkah engkau malu menyesal nanti setelah engkau mati? Engkau tidak beriman dengan agama leluhur. Abu Talib berangkat, berpisah dari dunia, tidak membawa iman kepada Allah. Padahal hidup matinya cinta dan membela, bahkan menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Nabi, Pak, sampai Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa menjamin hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kedua. Setelah menjadi hamba kekasih terpilih, kemudian diberikan garansi, dipandu di atas jalan yang lurus. Yang ketiga apa kata Allah? Wa atainahu fid dunya hasanah. Allah berikan hasanah fid dunya. Kan ikon nak minta, Pak. Ya, dalam surat Al-Baqarah ketika Allah mengkisahkan ibadah haji. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang orientasi hidupnya tertumpu kepada cinta dunia. Mereka sibuk mencari dunia, sekolah, bekerja, berbisnis, berkarir, orientasinya hanya untuk dunia. Allah berikan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nanti di akhirat mereka tidak mendapatkan jatah. Orang beriman yang lurus pemahamannya, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Orang beriman tidak hanya tertipu dengan dunia, wa fil akhirati hasanah, yang dimintanya hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Nabi Ibrahim alaihissalam, wa atainahu fid dunya hasanah, terpilih, digaransi jalan yang lurus, Allah berikan hasanah fid dunya, kebaikan, kebahagiaan, keberkahan di dunia Allah berikan kepada
Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya itu, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu di yaumul akhir laminas salihin, benar-benar termasuk kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah yang saleh, ditempatkan di surga yang tinggi derajatnya. Bapak Ibu, merujuk kepada ayat sebelumnya, apa rahasia di balik Allah pilih Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya? Allah garansi jalan yang lurus, Allah berikan kebaikan, keberkahan, kebahagiaan dunia, dan Allah tempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang pertama kata Al-Quran pada ayat 120, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu kata Allah adalah ummah. Ummah itu apa maksudnya? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, al-ummah dalam ayat ini al-imamul ladzi yuqtada bihi. Nabi Ibrahim itu alaihi salam adalah panutan yang dijadikan teladan. Al-imam, imam, ya, imam itu di mana letaknya? Di depan untuk diikuti. Yuqtada bihi, yuqtada, ya, yang diteladani sikapnya, perbuatannya, kesehariannya, apakah sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai apapun, beliau teladan. Sebagai ayah, coba Bapak perhatikan bagaimana seni Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya. Ketika turun perintah Allah melalui mimpi, ru'yatul anbiya'i wahyun, mimpinya para nabi itu adalah wahyu, bahwa Nabi Ibrahim mesti menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Teladan. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya. Bunayya itu Pak, panggilan yang paling indah dari seorang ayah kepada anaknya. Ini mesti menjadi perhatian kita. Kadang-kadang kita memanggil anak kita juga tidak dengan sebutan yang sangat disayangi dan disukainya. Ya bunayya, wahai anandaku, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ada masanya anak diajak untuk berdialog, untuk mentransfer nilai dan perintah. Menyeru dengan panggilan terbaik, menghargai anak, memberikan pendapat. Padahal itu perintah Allah yang mesti akan dieksekusi. Anak yang tumbuh dalam tarbiyah, pembinaan yang benar, pembekalan yang lurus, dia pasti akan mengistijabah, memenuhi seruan ayahnya. Apa kata Nabi Ismail? Wahai ayahku, ya abati fa'al, silakan. Walaupun taruhannya nyawa beliau dengan sepenuh hati, satajiduni insyaallah, engkau akan mendapatkan aku termasuk hamba Allah yang insya Allah sabar. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ayah teladan. Hari ini mohon maaf, apa di antara penyebab susahnya kita membentuk anak-anak kita? Kita mesti sebagai ayah mengintrospeksi diri. Sudahkah kita menjadi ayah teladan di hadapan anak-anak kita? Sebagai suami yang teladan. Nabi Ibrahim, apa di antara sisi keteladanan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, dalam hadis? Ketika Ummuna Siti Hajar alaihissalam bersama putranya bayi Ismail alaihissalam akan ditinggalkan di wadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tandus.
Jangankan air sumber kehidupan, rumput saja tidak tumbuh di kota Mekah waktu itu. Tidak ada manusia. Bapak Ibu bisa nggak hidup di sebuah komplek tidak ada tetangga, tidak ada sumber kehidupan? Dan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berangkat menyampaikan risalah Allah, meninggalkan Siti Hajar bersama putranya Ismail alaihissalam. Siti Hajar bertanya, sisi basyariah manusiawinya muncul. Atatrukuna biwadin, wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tandus gersang penuh dengan gunung-gunung batu, tidak ada rumput, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, bahkan sumber kehidupan air juga tidak ada. Makanya Pak, dialog yang terjadi di rumah tangga kita terkadang tidak mesti kita jawab, tetapi cukup dengan sikap senyum dan diam. Tetapi senyum dan diam itu menyelesaikan banyak persoalan. Nabi Ibrahim diam Pak, karena beliau juga tahu kita mesti mampu membedakan yang muncul dari istri itu sisi manusiawinya atau sebaliknya. Barulah Siti Hajar, karena istri yang salihah, yang telah terbukti loyalitas, militansi keimanannya. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di lembah ini? Kalau seandainya istri sudah paham, tidak perlu panjang-panjang wak menjalin Pak. Jawab Nabi Ibrahim, nah, iya, iyo, memang perintah Allah. Dengan gagah penuh yakin apa kata Siti Hajar? Idzan la yudhi'an Allah. Kalau begitu, kalau sudah perintah Allah, Allah pasti tidak akan menelantarkan kami di sini. Yakin akan janji Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dipilih oleh Allah, bahkan dengan ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Teladan. Krisis bangsa kita hari ini sejatinya tidak hanya krisis ekonomi, krisis keteladanan. Mohon maaf, kenapa sebahagian pemimpin tidak merasa risih dengan beban rakyatnya? Karena tidak ada keteladanan. Mereka dengan rela merampas hak-hak rakyatnya. Keteladanan, sehingga krisis keteladanan itu memberatkan kehidupan orang banyak. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, guru kita juga butuh guru yang teladan. Pedagang, pebisnis, petani, ketika semuanya telah menjadi pribadi yang teladan, maka unsur pertama dari perjalanan Nabi Ibrahim, seperti Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ummah dalam ayat ini maksudnya al-imamul ladzi yuqtada bihi, imam, figur yang sikap, kehidupan, ucapan tidak tanduknya bisa dijadikan teladan. Yang kedua, kata Allah dalam surat An-Nahl, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menjadi imam atau teladan, patuh kepada Allah, memiliki quwwatus silati billah, kuatnya hubungan beliau kepada Allah, yang akan bisa menyelesaikan beban kehidupan kita ini apa? Kedekatan kita kepada Allah. Hari ini Bapak Ibu, orang lebih memilih curhat ke media sosial daripada curhat di atas sajadah malam. Yang maha mendengar Allah, yang maha mengabulkan permintaan hambanya Allah. Lalu kenapa kita tidak curhat kepada Allah? Coba perhatikan, ketika Rasulullah SAW pergi ke Taif
dihujani dengan batu, dilempar sampai terluka baginda sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat penjaga gunung, "Ya Muhammad, awala tuhib an ukibba hadhil jibal alayya?" Ingin membalikkan negeri Taif. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabah, tegar, mengadu kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, kepada Engkaulah aku mengadu sedikitnya bekalku, hinanya aku di hadapan manusia. Mengadu kepada Allah. Nabi Ya'qub alaihi salam terpisah dari putra kesayangannya Nabi Yusuf alaihi salam. Wa biyaddat 'ainah, sampai buta menangis, rindu kepada putranya. Apa yang diungkapkan oleh Nabi Ya'qub? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Beliau mengadukan kesedihannya kepada Allah. Kadang kita lebih yakin curhat kepada manusia daripada mengadu kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Mengadu kepada Allah. Bangunlah di tengah malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangun tengah malam walaupun 2 rakaat, mengadu kepada Allah. Huwal qawi, huwal matin, huwal razzaq, huwal syafi, huwal kafi, huwal wafi. Yang maha segalanya, maha memberi rezeki, maha menyembuhkan, maha luas karunia-Nya. Mengadu kepada Allah. Nabi Ibrahim menanamkan nilai ibadah yang kuat kepada Allah. Qanitan lillah. Coba Bapak Ibu bandingkan, berlalu sehari dalam hidup kita tidak pernah baca Al-Quran, lalu berlalu sehari dalam hidup kita membaca Al-Quran. Khalifah Uthman radhiyallahu anhu berkata, tidaklah berlalu sehari pun dalam hidupku yang paling kusesali dibandingkan di mana pada hari itu aku tidak pernah membaca mushaf Al-Quran. Quwwatus silati billah, kuatnya ibadah kepada Allah. Kenapa para nabi dan rasul, para sahabat dengan berbagai hantaman, ancaman, intimidasi, caci maki, bully, bahkan diperangi, mereka tetap kuat? Karena bekalnya juga kuat di jalan Allah. Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu wa ardhah dijemur di atas padang pasir, dihimpit dengan batu, dicambuk, tapi beliau tetap mengatakan ahadun ahad. Apa ibadahnya? Tidak pernah batal wudunya. Bahkan setelah wudu beliau solat sunnah 2 rakaat, ibadah. Suatu subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'ima?" Siapa di antara kalian yang puasa? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar menjawab, "Saya ya Rasulullah." Siapa yang di antara kalian subuh pagi ini yang telah membezuk saudaranya yang sakit? Qala Abu Bakrin ana ya Rasulullah. Abu Bakar angkat tangan, "Saya ya Rasulullah." Siapa di antara kalian yang subuh pagi ini sudah mengikuti saudaranya yang meninggal dunia lalu diselenggarakan dan dimakamkan takziah? "Saya ya Rasulullah." Siapa yang sudah berinfak, bersedekah? "Saya ya Rasulullah." Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ibadahnya luar biasa. Ibadah kepada Allah. Yang ketiga, apa keistimewaan Nabi Ibrahim? Yang ketiga kata Allah dalam Al-Quran, Hanifa,
setelah menjadi pribadi yang teladan, lalu memiliki hubungan yang kuat kepada Allah. Yang ketiga, hanifa, lurui orangnya Pak, lurus orangnya, benar. Ya, kenapa hari ini mohon maaf kita susah mencari orang yang lurus? Bahkan Imam Asy-Syafi'i bersenandung dalam syairnya, uhibbu minal ikhwani kulla muwati wa kulla ghadidit tarfi an atharati. Imam Asy-Syafi'i mendambakan di antara sahabat dan temannya yang bisa menutup aib dan kelemahannya, yang bisa mendukung setiap kebaikan yang akan diperjuangkannya. Wa yahfazni hayyan wa ba'da mamati. Teman sejati itu yang mampu menjaga aku di kala hidup dan setelah aku tiada. Lalu kata beliau, laita anni asabtuhu laqasamtuhu mali minal hasanat. Kalaulah aku mendapatkan figur teman yang seperti tadi, bisa menutup aib kita, membela setiap niat baik kita, maka aku akan berikan apa yang kumiliki. Saffahtu kulla ikhwani fakana aqallahum ala kathratil ikhwani ahla thiqati. Aku telah banyak bergaul dengan orang, kata Imam Asy-Syafi'i, tapi sangat sedikit yang bisa menjadi kepercayaanku. Orang lurus. Sehingga Abu Bakar diberikan gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pribadi yang siddiq. Yang keempat, kelebihan Nabi Ibrahim, walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak terjangkit oleh sehelai benang kesyirikan pun. Tauhidnya, akidahnya lurus, keyakinannya begitu kuat kepada Allah. Makanya salah satu riwayat menyebutkan ketika rakyat Babilonia diperintahkan oleh Raja Namrud mengumpulkan kayu bakar selama sebulan. Bayangkan, sebulan rakyat Babilonia mengumpulkan kayu bakar, akan membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking besarnya kobaran api, bingung Raja Namrud bagaimana cara melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api. Dibuatlah ketapel besar, lalu Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah kobaran api. Ada kisah yang menyebutkan datangnya iblis menyerupai hujan dan angin, membujuk merayu. Intinya dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dianjurkan membaca doa 7 kali setelah subuh, 7 kali sebelum tenggelamnya matahari. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Api yang begitu besar, apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sehelai benang pun, sehelai rambut pun tidak hangus dibakar oleh api karena tauhidnya yang kuat kepada Allah. Itu kan Nabi Ustaz, itu kan Rasul Ustaz, diberikan mukjizat oleh Allah. Adakah orang yang tidak Nabi, bukan Rasul, juga diperlihatkan kemahakuasaannya oleh Allah? Ada Pak, namanya Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Beliau hidup di Yaman. Di Yaman waktu itu akidah Islam belum tersebar luas. Karena keimanan dan tauhidnya, dia juga dibakar. Dan Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah diselamatkan oleh Allah. Sehingga ketika Abu Muslim Al-Khawlani pergi umrah, bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata Umar? Aku bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan hambanya yang diselamatkan oleh Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim dulu diselamatkan oleh Allah. Tauhid yang lurus. Yang terakhir, setelah keteladanan, yang kedua apa tadi Pak? Ibadah yang kuat. Yang ketiga, lurui, ya, lurus, garis lurus. Yang keempat, tidak syirik. Yang kelima, syakiran li an'umih, senantiasa
menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, berpositif thinking kepada Allah. Ana inda zanni abdi bi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis kursi, aku tergantung kepada zonnya hambaku, anggapan hambaku. Makanya Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, jangan terlontar dalam lisan kita, jangan sampai terlintas dalam hati kita hal-hal yang negatif yang akan kita dapatkan. Selalulah berpositif thinking kepada Allah, selalulah berhusnuzan kepada Allah. Ada seorang ilmuwan Turki bernama Adnan Oktar menulis sebuah buku berjudul Deep Thinking. Bukunya cukup bagus. Bagaimana kita bisa membangun mentalitas berpositif thinking kepada Allah. Coba Bapak Ibu lihat ketika perang Khandaq, perang Ahzab, musim dingin, paceklik, bahkan para sahabat mengkonsumsi daun. Lalu ada batu besar yang tidak mampu para sahabat untuk memecahnya. Rasulullah SAW memukulnya, terpancarlah kilatan api. Apa kata Nabi SAW? Konstantinopel, Romawi, Yaman akan kita taklukkan. Allahu Akbar. Positive thinking. Kapan Allah buktikan? Konstantinopel ditaklukkan baru di zaman Muhammad Al-Fatih. Berapa ratus tahun jaraknya dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semangat untuk berhusnuzan kepada Allah mesti menjadi karakter keseharian kita. Ada 5. Kita ulang-ulang. Pertama apa tadi? Teladan. Cluenya singkat, teladan. Kedua, ibadah yang kuat, taat kepada Allah. Ketiga, menjadi pribadi yang lurus, ya. Keempat, tidak terjangkit oleh penyakit syirik. Kelima, selalu bersyukur. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Sehingga ketika 5 ini sama-sama kita berjuang untuk mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 keistimewaan. Ijtabahu, dipilih oleh Allah. Wahadau ila siratal mustaqim, dituntun jalan yang lurus. Yang ketiga, wa atainahu fid dunya hasanah, Allah berikan kebaikan dunia. Yang keempat, wa innahu fil akhirati laminas solihin, nanti setelah kita wafat, setelah tubuh kita kaku dingin, setelah mata kita tidak lagi berkedip, setelah lidah kita tidak lagi mampu bertutur apapun, setelah tubuh kita nanti terbujur kaku, Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita bersama an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam.